Selamat malam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam keadaan baik dan penuh damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, tidak terasa kita sudah masuk ke pertengahan bulan November. Dan bulan depan kita akan segera masuk ke dalam perayaan Natal. Nah, dalam waktu yang berjalan ini, mari kita bersama-sama merenungkan akan penyertaan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam mesbah doa ini, kita bersama-sama bersehati menggumuli di dalam doa dan juga perenungan firman-Nya. Mari kita ambil waktu memuji Tuhan, kita naik ke sebuah pujian di hadapan hadirat-Mu. Kiranya ini juga boleh mengingatkan bagaimana relasi kita kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu membangun relasi dengan kita semua. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih pada malam hari ini kami dapat berkumpul di dalam mesbah doa ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan.
Mampukan kami untuk mengerti maksud firman-Mu. Mampukan kami untuk berdoa syafaat. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Kiranya Tuhan berkenan mengusir segala setan, roh jahat, anasir jahat yang sekiranya mau mengganggu kami pada malam hari ini dalam mesbah doa kami. Kiranya Tuhan menerangi hati kami. Kiranya Tuhan menerangi setiap rumah kami. Tuntunlah kami Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seorang pemuda mengalami suatu tragedi dalam hidupnya, dan tidak hanya sekali. 2 kali kejadian ketika beberapa hari kemudian dia akan menikah, calon istrinya meninggal dunia. Pertama karena tenggelam, kedua karena sakit. Namun demikian tidak membuat pria yang bernama Joseph M. Scriven ini undur dari Tuhan. Ia justru terjun dalam pelayanan di Amerika dan Kanada. Memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak berdaya. Ia melayani dengan segenap hatinya. Pada suatu waktu, ia mendengar kabar bahwa ibunya sedang sakit. Tentu sebagai seorang anak, perasaannya menjadi galau dan susah. Kerinduan hatinya ingin menjenguk ibunya. Namun, pada saat itu tidak memungkinkan baginya untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya, Joseph M. Scriven menulis sebuah syair. Dan syair ini sudah kita kenal tentunya, yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Yesus, sobat yang sejati. Saudara sekalian, mari kita pada malam hari ini kembali mengingat bagaimana Tuhan adalah sahabat sejati kita. Relasi dengan Tuhan yang begitu dekat. Mari kita bersama-sama gunakan momen ini, menaikkan sebuah pujian, dan mengaminkan dalam hati kita, ya Tuhan, memang Engkaulah sahabat sejati kami. Ayo kita bernyanyi. Yesus sobat yang sejati.
Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat, dan nanti pokok-pokok doa syafaat akan dicantumkan di layar. Saudara sekalian, sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada malam hari ini kami akan masuk ke pokok-pokok doa syafaat. Mampukan kami berdoa dan menggubulinya seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami peka akan pimpinan Tuhan. Mampukan kami mampu untuk menaikkan doa-doa syafaat ini Tuhan. Bapa, tolonglah kami. Kami memohon juga Tuhan berkenan memberkati Yofi dan Maya yang tanggal 19 November kemarin merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Kiranya Tuhan memberikan keharmonisan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang saling mengasihi. Kiranya Tuhan memampukan mereka, menolong mereka untuk saling mengerti, saling juga mengandalkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan mampukan mereka sebagai orang tua untuk memiliki hikmat mendidik anak mereka, Manuel, di dalam hati yang takut akan Tuhan. Bagaimana mengajar mereka untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, karena mereka berdua menjadi teladan bagi anak mereka. Bapa, juga rencana tahun depan Manuel akan disekolahkan. Mohon Tuhan berikan tempat sekolah yang tepat, Tuhan menuntun, Tuhan memimpinnya, memberikan guru yang baik yang dapat mendidik Manuel juga di dalam pelajaran dan juga di dalam kerohanian yang baik. Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga-keluarga. Kami mohon Tuhan memberkati, menuntun mereka, khususnya anak-anak-Mu Tuhan, yang dapat menyatakan terang Tuhan melalui kehidupan keluarga mereka. Menyatakan bahwa keluarga-keluarga Kristen adalah anak-anak Tuhan yang boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan hikmat untuk mendidik anak-anak mereka, keturunan mereka, dengan teladan yang baik. Bagaimana mereka mencintai Tuhan, bagaimana mereka melakukan firman Tuhan dengan setia. Dengan doa kami Bapa, kami akan lanjutkan dalam doa-doa syafaat yang berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas Kristianto. Oleh karena itu, saya mengajak saudara sekalian menaikkan sebuah pujian menyenangkanmu untuk menghantar kita dengan hati yang siap menerima firman-Nya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Selamat malam saudara, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kembali kami boleh bersama di hari ini, mengikuti ibadah doa malam dan juga terlebih Kau berikan kami kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong setiap kami untuk boleh senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita di Markus. Markus yang pertama, ayat 35 sampai yang ke-39.
Markus 1 ayat 35 sampai 39. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada satu kutipan yang berbunyi demikian. Setiap hal dalam hidup kita merupakan suatu pilihan. Sepertinya kalimat ini ada benarnya sih. Karena setiap hal dalam hidup kita merupakan pilihan memang. Kita juga mengambil keputusan dari pilihan yang ada. Baik itu hal kecil ataupun hal besar, semuanya merupakan pilihan. Misalnya saudara pagi hari nih, pas alarm bunyi, kita milih apakah kita mau bangun beranjak dari tempat tidur atau ya tetap melanjutkan tidur kita. Ketika kita milih bangun pun kita juga milih lagi, kita mau melakukan apa, memutuskan apa yang mau kita lakukan selanjutnya. Tidak hanya soal bangun tidur saudara, banyak hal kan. Memilih pakaian lah, memilih tempat kuliah misalnya, memilih pekerjaan, dan berbagai macam hal lain, kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan ketika kita tidak memilih pun, sesungguhnya itu juga merupakan pilihan, yaitu pilihan untuk tidak memilih. Dalam setiap pilihan tentu kita juga mempertimbangkan berbagai hal dan juga konsekuensi yang dihadapi, saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, maka kita harus milih apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan melalui perenungan firman hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai dua hal yang seharusnya menjadi pilihan yang dilakukan oleh orang percaya dalam kehidupan ini. Hal yang pertama, saudara, mengutamakan relasi dengan Allah. Seringkali berbagai kesibukan membuat kita jadi lupa atau bahkan kita malas untuk berelasi dengan Allah. Untuk mengkhususkan waktu dengan Allah, entah itu membaca firman lah atau berdoa. Biasanya kan kalau udah sibuk, mungkin seharian, udah begitu lelah, begitu capek, pengennya mungkin kita langsung saja istirahat, langsung tidur. Karena keesokan hari akan sibuk lagi. Kalau kita lihat pribadi Tuhan Yesus ya saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga sangat sibuk selama dia melayani di dunia. Yuk, coba kita lihat di perikop-perikop sebelumnya ya. Misalnya ayat 21 sampai yang ke-34. Di ayat 21 sampai yang 34, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan beberapa murid sedang berada di Kapernaum. Di sana Tuhan Yesus mengusir roh jahatnya di rumah ibadat lagi. Dan setelah peristiwa mujizat yang dilakukan itu, namanya tersebar saudara di seluruh daerah Kapernaum dan Galilea bahkan. Kemudian Tuhan Yesus beserta murid-muridnya pergi melanjutkan perjalanan, mereka singgah ke rumah Petrus. Dan setelah peristiwa pengusiran itu, tentu secara manusia, tubuh itu pasti udah sangat lelah ya saudara. Banyak energi terkuras, tentu juga pasti kurang tidur, dan juga kalau kurang tidur ya perlu istirahat dong ya, perlu tidur. Namun, ketika berada di rumah Petrus, Tuhan Yesus belum juga istirahat. Ia melihat ibu mertua Petrus sedang sakit dan ia kemudian melayani ibu mertua Petrus yang terbaring sakit dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kemudian setelah peristiwa tersebut, kabar itu tersebar saudara. Banyak orang akhirnya mendengar dan berbondong-bondong. Mereka yang mengetahui kabar bahwa Tuhan Yesus kembali melakukan mujizat, kembali menyembuhkan orang lain, yaitu ibu mertua Petrus. Menjelang malam tuh orang banyak datang semua. Mereka membawa orang sakit, mereka membawa orang kerasukan. Dan akhirnya rumah Petrus jadi klinik dadakan, saudara. Terus Tuhan Yesus nggak bisa istirahat dong. Tuhan Yesus jadi harus begadang, dia harus melayani orang-orang itu. Kalau kita seharian udah sesibuk itu ya saudara, sebagai manusia tentu kita begitu kelelahan bukan?
Bukankah lebih beralasan jika Tuhan Yesus seharusnya istirahat saja? Ya, berdoanya besok-besok aja deh. Apalagi, ia juga tidak sibuk untuk dirinya sendiri, tapi ia sibuk untuk melayani banyak orang loh. Seandainya saudara jadi Tuhan Yesus, apa yang akan saudara lakukan? Saya coba membayangkan setelah hari yang melelahkan itu, kalau mungkin saya akan segera mandi, terus mau langsung sikat gigi, langsung menuju ke kamar, lalu pergi rebahan di Pulau Kapuk, alias tidur. Besoknya saya mau bangun siang deh, mau libur dulu, ya sehari nggak apa-apa lah ya. Tapi saudara, Tuhan Yesus sama sekali tidak melakukan itu. Terus apa yang Tuhan Yesus lakukan ya? Kita lihat di pasal 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, saudara. Setelah semalaman melayani, subuhnya dia langsung pergi ke tempat sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa. Tuhan Yesus memilih untuk tetap mengutamakan relasi dengan Bapa. Hal tersebut dilakukannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan. Persekutuannya dengan Bapa itulah yang menjadi kekuatannya dalam kehidupannya, dalam pelayanannya selama di dunia ini. Saudara, saya percaya setiap kita tentu pernah mengalami hari yang sibuk dan begitu melelahkan ya. Tapi pertanyaannya, apakah dalam hari yang begitu sibuk dan melelahkan itu semua membuat kita akhirnya lupa atau malas untuk berdiam sejenak, untuk berrelasi dengan Allah? Kalau iya, berarti kita sama, saudara. Saya kira setiap kita pernah mengalami hal tersebut. Saya pernah, saudara, ketika itu udah capek ya, karena sehariannya begitu sibuk, begitu stres. Kira saya minta izin sama Tuhan, Tuhan izin ya, doanya cepet, baca firman-Nya cepet, doanya cepet, mau cepet-cepet tidur nih. Kemudian dimasuklah masa pandemi ini. Di masa pandemi, kita kan mungkin di awal-awal lebih banyak singgah atau tinggal di rumah saja ya. Di masa pandemi saya pikir bisa memiliki waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Namun seringkali kenyataannya tidak demikian, saudara. Semakin lama justru makin disibukkan dengan berbagai kegiatan. Terkhusus dengan banyaknya pertemuan online. Dan pertemuan ini bukannya yang cuma sebentar, yang cukup lama bahkan bisa sampai seharian. Dan ini begitu melelahkan. Namun saudara, ketika merenungkan firman ini, saudara dan saya kembali diingatkan untuk terus mengutamakan relasi dengan Allah. Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita bahwa di tengah segala kesibukan dan kelelahan yang kita alami, kita harus tetap mengutamakan relasi dengan Allah. Karena itu juga yang Allah mau. Terus kenapa kita harus tetap berrelasi dengan Allah ya? Karena saudara, karena itulah relasi dengan Allah itu yang menjadi kekuatan setiap kita untuk dapat terus menjalankan kehendak dan tujuan Allah bagi setiap kita. Oleh karena itu, hal kedua yang seharusnya menjadi pilihan kita sebagai orang percaya adalah melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan ini masih ada keterkaitannya dengan poin pertama, saudara. Ketika Tuhan Yesus lagi kusyuk, lagi tenang gitu berdoanya, datanglah Petrus dan kawan-kawannya. Di ayat 36 dan 37. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Tuhan Yesus. Waktu menemukan Tuhan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Wah, sepertinya Tuhan Yesus sudah berdoa cukup lama, saudara, sehingga orang-orang mencari Dia. Namun perkataan mereka berlebihan juga sih ya. Mereka mengatakan, semua orang mencari Engkau. Semua orang. Pertanyaannya, kenapa orang banyak mencari Tuhan Yesus ya? Jawabannya, saudara, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, kita akan mendapati bahwa orang banyak mencari Tuhan Yesus. Soalnya mereka mau lebih banyak keajaiban. Mereka mau lebih banyak mujizat. Mereka tidak mencari pribadi Tuhan Yesus, tapi mereka mencari berkat dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus
memberikan respon yang cukup mengejutkan, saudara. Tuhan Yesus berkata begini, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Bentar. Ketika membaca ayat ini, saya sempat bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan Yesus nggak kembali aja melayani orang-orang itu? Kenapa malah Tuhan Yesus mengajak pergi untuk meninggalkan mereka? Padahal kan lumayan tuh, udah terkenal, namanya udah tersebar, dan dicariin orang banyak pula. Ini kesempatan besar untukmu, Tuhan Yesus. Namun saudara, di ayat yang sama juga kita mengetahui alasannya. Tuhan Yesus bilang, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu, aku telah datang. Untuk apa ia datang? Untuk memberitakan Injil. Relasi Tuhan Yesus dengan Bapa membuat fokusnya tetap terjaga, saudara. Tuhan Yesus tidak mencari ketenaran, Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, dan tujuannya tidak terganggu oleh popularitasnya yang begitu melambung tinggi. Ia tahu tujuannya datang ke dunia, ia tahu kehendak Bapa yang mengutusnya ke dunia. Yaitu untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Popularitas, kenyamanan tidak menggantikan tujuannya untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Karena ia tidak hanya memberitakan Injil di Kapernaum saja. Lalu setelah bahan bakarnya Tuhan Yesus terisi, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan perjalanan pelayanannya bersama dengan para murid. Di ayat 39, saudara, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus kemudian pergi ke seluruh Galilea. Ia memberitakan Injil, ia juga mengusir setan-setan. Saudara, selain peristiwa ini ya, ternyata ada juga loh peristiwa lain di mana Tuhan Yesus berdoa juga. Setiap kita tentu tahu peristiwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, bukan? Kita dapat melihatnya di Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ini adalah peristiwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk kemudian menghadapi penderitaan yang luar biasa, saudara, yaitu penyaliban. Tuhan Yesus bisa aja lari, dia bisa kabur, dia nggak menjalankan misi dari Bapa. Tapi kita mengetahui bahwa relasi dengan Bapa itulah, ketika Tuhan Yesus berelasi dengan Bapa, itulah yang menjadi kekuatannya dalam melaksanakan kehendak dan tujuan Bapa. Tuhan Yesus nggak pernah melakukan agenda pribadinya. Dalam doanya, Tuhan Yesus bahkan berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, ketika Tuhan Yesus berelasi dengan Bapa, fokus dan tujuannya kembali diteguhkan. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengutamakan relasi kita dengan Allah? Sudahkah kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, terkhusus sebagai orang percaya, sehingga kita dengan yakin bisa mengatakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan pada setiap kita untuk terus berelasi dengan Allah dan juga senantiasa melakukan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita belajar untuk terus hidup semakin serupa dengan Kristus dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saya percaya relasi yang dekat dengan Allah tentu akan menjadi kekuatan untuk kita dapat terus melakukan kehendak Allah bagi kehidupan setiap kita. Kiranya Allah yang akan menolong dan memampukan anak-anaknya untuk terus mengutamakan relasi dengan Allah, sehingga dapat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita sudah di penghujung acara Mesbah Doa pada malam hari ini. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu karena sudah menuntun kami dari awal hingga selesai Mesbah Doa pada malam hari ini. Mampukan kami untuk memiliki relasi yang baik bersama dengan Engkau, Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu mencari kami. Engkau telah terlebih dahulu menyelamatkan kami. Menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Tolong kami, Tuhan, meresponi kasih-Mu dengan relasi yang semakin dekat dengan Engkau. Dan tolong pula kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga pilihan hidup kami merupakan pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu dan dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai penutup, saya mengajak saudara sekalian menaikkan sebuah pujian yang kiranya melalui pujian ini
kembali memotivasi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.